merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu kan menurut TP3. Kenapa Komnas HAM tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat? Tetapi kami katakan tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM yang berat itu dua hal yang berbeda. Lah, banyak masyarakat ketika Komnas HAM baru bekerja 3-4 hari, tiba-tiba ngomongnya ini pelanggaran HAM yang berat, pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM menyimpulkan bahwa FPI itu melawan polisi, sementara polisinya sendiri itu mengejar, mepet mobil rombongan HRS. Yang pertama soal mobil mepet, kami meriksa 9.947 video. Kami meriksa 137.000 sekian screen capture dari CCTV dari Jasa Marga. Itu nggak ada mobil pepet-pepetan begitu. Sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Komnas HAM sudah menginvestigasi kasus penembakan 6 laskar FPI. Menurut hasil investigasi mereka, kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Dan terkini, ternyata Komnas HAM mengakui selama ini ada pihak yang terus-menerus mendesak agar kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Siapakah mereka? Kasus ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Walaupun diakui memang ada pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus-menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani. Dia tidak mengatakan siapa pihak yang dimaksud. Salah satu cara yang dilakukan pihak yang terus mendesak dan membangun opini tersebut adalah dengan menyebarkan disinformasi, termasuk dengan cara menyebarluaskan disinformasi melalui video-video pendek yang mengutip berbagai keterangan anggota Komnas HAM atau aktivis HAM lainnya yang sebetulnya tidak berhubungan atau memiliki relevansi dengan kasus Laskar FPI, katanya. Menurut Komnas HAM Republik Indonesia, langkah disinformasi ini disinyalir bersifat sistematis untuk membangun opini dan mendesakkan kepada simpulan tertentu, yakni menggolongkan kasus ini pada pelanggaran HAM yang berat. Taufan pun kembali menegaskan kasus tewasnya Laskar FPI bukanlah pelanggaran HAM berat. Hal itu, kata dia, didasarkan pada data dan bukti yang dikumpulkan Komnas HAM saat melakukan investigasi. Kami dari seluruh investigasi kami yang hampir 1 bulan lebih kami lakukan dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi apa yang kami sebut sebagai unlawful killing. Padahal, berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM Republik Indonesia, tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, katanya. Taufik menjelaskan, kesimpulan Komnas HAM atas kasus tewasnya Laskar FPI sudah berdasarkan data yang akurat. Dia pun menegaskan, dalam menyimpulkan apakah suatu kasus masuk pelanggaran HAM berat atau bukan, tidak bisa didasarkan pada asumsi atau motif politik tertentu. Begini, mari kita tebak siapa pihak yang mendesak dan ngotot agar kasus penembakan 6 Laskar FPI ini dinaikkan statusnya menjadi pelanggaran HAM berat. Ada 2 kemungkinan pihak yang sedang bermain. Yang pertama adalah bohir atau orang yang selama ini berada di belakang ormas ini. Sudah menjadi kepercayaan banyak orang kalau ormas ini bukan murni bergerak karena bela agama. Ada tujuan politik di balik semua gerakan dan manuver mereka. Tujuan politik ini dimanfaatkan oleh sekelompok pihak yang punya ambisi besar. Bubarnya ormas ini tentu saja menjadi sebuah pukulan telak bagi mereka. Apalagi pentolannya yang menjadi nyawa ormas berhasil dibereskan. Kendaraan mereka merusak dan tak bisa lagi dikendarai. Dengan demikian, mereka mau pakai apa?
memanfaatkan siapa. Saat ini tidak ada. Wajar kalau mereka ngamuk dan berusaha menggembuskan isu agar kasus penembakan di blow up sedemikian rupa agar jadi masalah besar. Sapi perah mereka tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk kepentingan politik. Masuk akal? Pihak kedua yang mungkin adalah seorang kakek tua yang membentuk sebuah tim Avengers ece-ece yang bertugas investigasi ulang kasus penembakan ini. Tim ini dibentuk karena tidak puas dengan hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM. Secara tidak langsung, mereka berharap Komnas HAM menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Sayangnya, harapan mereka kandas. Seandainya kasus ini dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, langkah selanjutnya sudah bisa ditebak. Pemerintah akan menjadi sasaran empuk. Pemerintah akan disalahkan. Bahkan bisa jadi pihak luar akan masuk mengompori situasi menjadi lebih panas lagi. Ini bisa jadi alasan bagi mereka untuk membuat kerusakan yang lebih parah. Mereka akan menjadikan ini sebagai pembenaran untuk mengobrak-abrik situasi politik. Rusuh, endingnya sudah jelas. Presiden harus turun atau dilengsarkan paksa. Mereka butuh bensin untuk menyalakan api yang lebih besar. Bensin ini ada di kasus penembakan 6 laskar FPI. Intinya, kesimpulan apakah kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat atau bukan, tentu saja tidak bisa didasarkan kepada asumsi, apalagi dengan motif politik tertentu. Tetapi harus berdasarkan data, fakta, bukti, dan informasi yang diperoleh dan diuji secara mendalam berdasarkan konsepsi dan instrumen hak asasi manusia yang berlaku di tingkat nasional maupun standar internasional. Begitulah kata Taufik. Yang menginginkan membalikan kasus ini adalah kelompok itu-itu juga. Tanpa menyebut nama pun, kita pasti sudah bisa menebak siapa orang tersebut. Pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Mereka akan kalah. Kabarnya, mereka mau laporin ini ke lembaga internasional. Silahkan saja, karena itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Dan saat itu tiba, kita cukup tertawa saja. Berbagai kesempatan masih banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan mengundang perhatian internasional. Saya katakan tidak. Bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut. Tapi ada komando tunggu aja di situ. Bawa putar-putar aja, pepet, tabrak, dan sebagainya ada di sini. Komando dengan suara rekamannya di situ. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Pepet aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Pepet terus, nanti ya. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya. Monitor. Ini Pak abu-abu kok singkirin tuh di belakang aneh. Ane nunggu instruksi ke. Oh, lo deh. Nanti kita ungkap gitu ya di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi, dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana